Halo teman-teman, sobat jalan-jalan asik seru. Siang hari ini kita berada di daerah Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk melihat suatu candi yang indah sekali, yakni Candi Kidal. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Singhasari, dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar dari Raja Amsapati. Tampak area sekeliling dari Candi Kidal ini cukup terjaga, dan pas kita datang ini lagi proses pemangkasan pohon lengkeng kelihatannya. Inilah wujud dari Candi Kidal, tampak megah berdiri. Ini salah satu peresmian dari Menteri Kebudayaan tahun 92, yakni Fuad Hasan, mengenai peresmian pemugaran dari Candi Kidal ini. Dan sekarang kita bisa melihat kondisinya cukup megah. Daerah sekelilingnya juga terjaga, cukup bersih, sehingga memang cukup layak Candi Kidal ini digunakan sebagai wisata edukasi. Di ujung pipi anak tangga ini yang menuju ke Gerbageraha dari Candi Kidal, kita melihat adanya ornamen naga di kanan dan kiri, seperti menyambut setiap tamu yang datang ke tempat ini. Dan di atas sana itu adalah Gerbageraha, ruangan inti dari candi ini. Di atasnya ada ornamen kepala kala atau kirti muka. Namun sayang bagian atas sana, yakni titik kemuncak, tidak ada, sehingga bagian atas belum sempurna, karena memang ada beberapa bagian yang hilang di sisi atas. Kepala naga ini tampak lidahnya menjulur sampai keluar, dan dilihat dari samping ini kaya akan ornamen-ornamen yang cukup indah. Jadikan penampilan dari Candi Kidal ini memang sangat layak untuk diperhitungkan. Di ujung pilaster dekat anak tangga ke Gerbageraha, kita lihat ada arca singa, cukup menarik. Biasanya di ujung pilaster diletakkan Gana, yakni prajurit dari Siwa, tetapi di sini kita lihat yang berada di ujung pilaster adalah singa. Di sisi pilaster ini juga kita lihat lagi-lagi singa dalam posisi jongkok dengan kedua tangan memegang atau menahan dari pelapis sisi atas untuk menopang dari candi ini. Di sisi ini kita juga melihat ada arca Garuda dengan tubuh manusia, kakinya kaki burung, kepalanya kepala burung, tetapi badannya manusia, dan di atasnya ada naga. Sisi ini kita lihat lagi adanya singa, tampaknya memang ditempatkan di ujung-ujung atau pojok dari pilaster, memberi kesan bahwasanya singa-singa ini ditugaskan untuk menopang dari setiap sisi candi ini. Di sebelah ini kita lihat ada arca Garuda lagi, di atasnya seperti menyunggi sebuah kendi. Ini diperkirakan di dalam kendi tersebut terdapat tirta amerta atau air keabadian. Di sini tampak gagah sekali Garuda dengan posisi setengah jongkok membawa tirta amerta.
Di sebelah atas sana ada lagi kepala kala dengan khas Jawa Timur, mata yang cukup besar dengan gigi taring yang menyeringai. Ini memang ciri khas dari kepala kala di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah dia lebih slow. Candi Kidal ini memang memiliki ornamen dan ukiran-ukiran yang sangat indah. Jadi teman-teman silahkan datang ke tempat ini untuk melihat keindahan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singhasari. Daerahnya juga sejuk karena terletak di daerah Malang yang memang hawanya terkenal cukup sejuk. Di ujung pilaster ini lagi-lagi kita juga melihat arca singa dengan gaya yang khas, jongkok dengan kedua tangannya mengangkat ujung pelipit dari candi ini. Tampak di sampingnya ornamen medalion, dan sisi ini ada arca Garuda lagi. Tetapi kalau di sini kita lihat sepertinya Garudanya menyunggi seorang wanita. Diduga sosok wanita tersebut adalah Winata, yakni ibundanya, di mana digambarkan di sini bahwasanya Garuda berhasil membebaskan sang ibunda, yakni Winata, dari perbudakan dari Dewi Kadru. Jadi tadi kita lihat ada sebanyak 3 ornamen arca Garuda, di mana semuanya menceritakan tentang perjalanan dari Garuda membebaskan perbudakan yang dialami oleh ibundanya, yakni Winata, oleh Kadru, di mana ada 3 tahap atau 3 masa dari semuanya. Ada masa tahap perbudakan, kemudian masa proses pencarian dan mendapatkan Tirta Amerta, dan yang terakhir adalah masa pembebasan dari segala macam perbudakan. Tampaknya Garuda ini memang menginspirasi sehingga dia dijadikan simbol atau lambang dari negara kita, yakni burung Garuda, oleh para bapak bangsa negara ini. Tujuan awal dari pembangunan candi ini memang untuk mendharmakan Anusapati, yakni agar mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Dan diperkirakan pembangunan Candi Kidal ini selesai pada sekitar tahun 1260 Masehi. Anusapati merupakan raja kedua dari Kerajaan Singhasari. Dia menggantikan posisi dari ayahanda dirinya, yakni Ken Arok, atau juga disebut sebagai Ken Angrok. Sebenarnya dia merupakan anak dari pasangan Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes. Tunggul Ametung mangkat ketika Anusapati masih dalam kandungan dari Ken Dedes. Cerita dan intrik dari kerajaan Singhasari antara dari Ken Arok dan juga anak keturunan dari Tunggul Ametung memang cukup masyhur, serta dikaitkan dengan adanya kutukan keris sakti, yakni keris Empu Gandring. Untuk ornamen penyusun dari struktur Candi Kidal ini terbuat dari batu andesit, dan rata-rata memang peninggalan candi di daerah Malang ini kebanyakan dan mayoritas memang menggunakan bahan dari batu andesit. Dikarenakan bahan penyusunnya yang terbuat dari batu andesit, relatif keadaan Candi Kidal ini memang cukup bagus dan cukup utuh, walaupun di beberapa sisi ada yang sempat hilang, yakni di bagian kemuncaknya.
yang belum bisa dipasang sempurna. Candi Kidal ini dibangun untuk pendarmaan dari Anusapati, tetapi selain digunakan sebagai pendarmaan untuk Raja Anusapati, Candi Kidal ini juga dibangun untuk sebagai tempat peribadatan. Seperti yang kita lihat, tempat ini masih digunakan oleh saudara-saudara kita untuk beribadah di tempat ini. Sebagaimana dulu kebiasaan masyarakat Jawa kuno, bangunan-bangunan suci difungsikan sebagai dewa gerha atau sebagai rumah dewa, tempat pemujaan, dan juga sebagai sudharma, yakni tempat pendarmaan. Nah, Candi Kidal ini memang memiliki dua fungsi tersebut, sebagai pendarmaan dan juga sebagai tempat peribadatan. Demikianlah teman-teman jalan-jalan kita di siang hari ini ke suatu objek candi yang cukup cantik dan cukup menarik, yakni Candi Kidal sebagai pendarmaan untuk Raja kedua Singhasari, yakni Anusapati. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.